Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an tahiyatan islamiyah. Tahiyatul Islam hiyas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah. Kita haturkan dan kita berikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada DKM As-Syuhada yang senantiasa berusaha semaksimal mungkin tetap melayani jamaah dalam kondisi pandemik COVID-19 ini. Sebagaimana tadi disampaikan oleh beliau, salah satu DKM As-Syuhada, mudah-mudahan bisa sama-sama kita taati dan kita patuhi. Ala kulli hal, sebagai muqaddimah usi nafsi wa iyakum, kita saling mengingatkan bapak-bapak sekalian, satu hal yang juga kita sayangkan sampai hari ini solusi menghadapi COVID-19 hanya terbatas pada satu protokol saja. Padahal butuh setidaknya 4 protokol menghadapi COVID-19 ini. Ini dalam pandangan Islam tentunya, sebagai agama mayoritas di negara ini. Selama ini yang dianjurkan selalu protokol kesehatan. Betul, itu sebuah keniscayaan bahkan mutlak. Tapi protokol kesehatan saja tidak cukup. Ada protokol yang kedua yang disebut protokol ibadah dan doa. Inilah yang kita istilahkan jaga imun, tingkatkan iman. Olahraga saja tidak cukup tanpa olah jiwa, olah zikir. Banyak orang yang sehat tapi dihinggapi penyakit paranoid, akhirnya sakit, Pak. Karena tidak ada keyakinan, tidak ada ketawakalan kepada Allah. Orang batuk dikit langsung dituduh COVID. Karena ketidakadaan tawakal, akhirnya yang muncul saling mencurigai. Protokol kesehatan itu mutlak sama-sama kita patuhi. Pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan, tambah satu lagi, jaga wudhu. Allah yang menggaransi hamba-hambanya yang suci, termasuk yang menjaga wudhu, tidak akan mampu dicelakakan apapun dan siapapun. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Cuma kan kita kurang yakin sama agama ini. Ini problem kita. Maka keyakinannya, keimanannya ditingkatkan. Tambah satu lagi, jaga wudhu. Yakinlah ikhwatal iman, Allah menguji kita. Pasti Allah juga menjaga kita. Masalahnya imannya terjaga apa tidak, kan itu. Khawatirnya kita, COVID ini nanti memurtadkan umat Islam. Ke masjid takut, ke mall, ke pasar nggak takut. Ini kan ironis nih, Pak. Ada orang di masjid yang notabene ini rumah Allah merasa tidak aman. Tapi di pasar, di mall, hadis Nabi tegas loh mengatakan salah satu tempat terburuk di atas muka bumi ini adalah pasar, Pak. Aswaquha. Tapi orang merasa aman di pasar, tapi di masjid tidak merasa aman. Ini repot ini, yang begini nih. Oh, berarti nggak boleh ke pasar? Boleh. Tapi jangan sampai kita merasa aman di pasar, tapi di masjid kita curigai. Nah, itu yang jadi masalah itu. Bukan berarti bebas di masjid, tidak. Protokol kesehatan tetap menjadi prioritas utama. Dan alhamdulillah DKM sudah memfasilitasi. Nah, jangan sampai masjid kita ikut tutup.
Seakan-akan masjid dalam tanda kutip tertuduh sebagai klaster penyebar COVID-19. Tapi mall, pasar nggak pernah ada yang tertuduh. Ini namanya pemurtatan secara tidak langsung yang begini nih. Nah, hati-hati DKM nanti ditanya sama Allah di akhirat itu. Tapi ya syuhada insya Allah enggak. So must go on. Bagaimanapun. Protokol yang ketiga ikhwatal iman adalah protokol istighfar. Lam yanzilul bala illa bizzunub wa la yakshiful bala illa bittaubah. Bencana turun akibat dosa dan bencana diangkat karena taubat. Kalau protokol istighfar tidak diterapkan sampai kapanpun, kalau Allah tidak izinkan, COVID-19 akan tetap ada di dunia ini. Maka nggak pernah ada yang ngajak istighfar nasional itu. Spanduk-spanduk di mana-mana hanya ajakan protokol kesehatan. Penting, tapi yang ngajak istighfar nggak ada. Padahal mulai dari presiden sampai RT mayoritasnya muslim itu. Husnuzon kita sudah diajak tapi dalam hati kira-kira begitu. Ya, protokol istighfar itu penting. Karena kalau kita tidak melibatkan Allah dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, kita berlogika saja Bapak Ibu sekalian. Kan protokol kesehatan itu hanya 3. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Kan itu selalu yang didengungkan. Demi Allah, kita katakan di tempat ini, kalau hanya 3 ini Bapak Ibu sekalian, mustahil hari ini kita selamat. Hebatnya daya tularnya COVID-19 itu antum tahu sendiri. Ya mungkin antum cuci tangan berapa kali sehari, tetapi tangan kita menyentuh wajah kita berapa kali sehari kan? Bisa jadi di jalanan keinjak sama orang yang kena, berbagai macam. Kalau bukan Allah yang masih menjaga dan menyelamat kita, mustahil kita selamat sampai hari ini. Tapi terkadang-kadang dalam tanda kutip Allah hilang dari menghadapi COVID-19 ini. Dan yang keempat adalah protokol sedekah. Sebab Nabi mengatakan as-sadaqatu taruddul bala. Sedekah itu menolak bala. Semakin pelit, semakin dekat musibah. Semakin kita mudah berbagi dengan saudara-saudara kita, semakin jauh musibah. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa membantu, menolong hambanya selama hambanya tersebut menolong saudaranya. Dalam Al-Quran tegas Allah katakan, in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kamu tolong agama Allah, maka Allah akan menolong kamu. Nah, kita hadir ke masjid ikut kajian ini salah satu bagian dari menolong agama Allah ini, Pak. Coba kalau nggak pada datang ke masjid, tinggal imam sama muazzin di Masjid As-Syuhada, ditertawakan orang lain, masjid segede ini kok nggak ada jamaahnya. Ini bagian dari menolong Allah. Maka jangan pernah ragu, tetap patuhi protokol kesehatan, datang terus ke masjid. Selamat insya Allah, selamat. Jadi jaga imun, tingkatkan iman. Yang kedua, daripada mikir, lebih baik zikir. Nggak usah kebanyakan mikirin COVID, pusing kita, Pak. Nyari-nyari di internet COVID-19 itu gimana, sudah berapa korban hari ini, berapa yang selamat, berapa yang mati. Capek. Nggak usah. Pakai aja potensi dan waktu itu untuk memperbanyak zikir. Dalam zikir itu ada doa. Sudah ada yang menangani tentang COVID itu dan sudah ada yang memikirkan tentang COVID itu. Kita nggak usah ikut mikirinnya.
Perbanyak aja, perkuat zikir. Semakin banyak mikir, semakin buat kita galau menjalani hidup ini nanti. Paranoid jadinya, Pak. Mau kemana-mana jadinya takut. Dikit-dikit semprot, dikit-dikit semprot. Makanan aja takut ada COVID-nya disemprot terus dimakan. Semaput, mati jadinya ini. Semprot sana. Sudahlah, kan udah ada protokol kesehatan. Itu bagian dari ikhtiar kita. Sempurnakan ikhtiar, kuatkan tawakal, sakit berobat, mati takdir, selesai. Gak usah ada COVID-19 juga udah banyak yang meninggal dunia, Pak. Bukan berarti kita menafikan, tidak. Biar kita tidak galau, tidak gelisah, nggak gundah kita menghadapi hidup ini. Sudah berjalan seperti biasa. Patuhi protokol kesehatan, hormati dan doakan para tenaga medis yang berjuang di garda terdepan. Kemudian yang ketiga, kalau sakit ya berobat, minum obat, istirahat. Masih juga nggak cukup, bahkan ditakdirkan mati. Innalillah, selesai. Memang jatah kita segitu di dunia ini. Likulli syai'in ajalun, semuanya punya masanya masing-masing. Nah, maka ikhwatal iman yang ketiga, fafirru ilallah, kembalilah kepada Allah. Salah satu bentuk kembali kepada Allah, aksiru zikra hazimil maladzat. Banyak-banyaklah mengingat yang melenyapkan segala kenikmatan, yaitu al-mautu, kematian. Orang yang banyak ingat mati itu tidak akan takut mati dan tidak akan cari mati. Tetapi orang yang banyak ingat mati akan mempersiapkan kematian. Kenapa banyak orang takut mati? Karena tidak pernah ingat mati. Nah, takut dia meninggalkan semua kenikmatan dunia ini sebab dia tidak paham hakikat hidup yang sebenarnya. Ketakutan-ketakutan itulah yang membuat dia justru mati sebelum kematiannya tiba. Mata qabla mautihi, mati sebelum kematiannya tiba. Itu yang paling menyakitkan itu, Bapak Ibu sekalian. Ada orang-orang mati sebelum kematiannya tiba. Salah satu yang dihantui banyak ketakutan. Maka usi nafsi wa iyakum, kita saling mengingatkan, tidak usah gelisah, sebab rumusnya satu, kata Imam Al-Ghazali, tatakhayyarul qulubu duna idraki jalalillahi ta'ala. Hati yang tidak mengenal Tuhan itu akan bingung menjalani kehidupan ini. Ini orang-orang yang tidak bertuhan menghadapi COVID-19 ini bingung, Pak. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Kok bisa ya? Wah, banyakan nanya. Tapi bagi mereka yang mengenal Tuhannya, apa yang mau dibingungkan? Ini takdir, ini ketetapan, ini ketentuan, ini keputusan Allah. Qadarullah. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Wa ma asabakum min musibatin faminallah. Selesai. Semua yang menimpa kita dalam hidup ini mutlak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang menguasai kita, Allah yang menghidupkan, dan Allah yang mematikan kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gak gelisah, Pak, orang yang kenal Tuhannya itu. Mau gimana? Walau kuntum fi buruzim musayyadah, sekalipun Anda di kerangkeng, dalam kerangkeng yang kuat, kematian tiba, mati, Pak. Mau di rumah ada dokter pribadi 100 orang yang jagain kita, mengelilingi kita, malaikat maut datang, kelar urusan, Pak. Banyak orang mati tanpa sebab yang berarti. Banyak orang sehat
mati tanpa sebab yang berarti, dan banyak orang sakit pengen mati tapi hidup dari hari ke hari. Sehat, sakit, tua, muda ternyata bukan ukuran kematian. Acak kematian itu, Pak. Ajal yang menentukan, bukan status, bukan keadaan. Semuanya itu hanya sebab COVID-19, diabetes, kolesterol, asam urat, encok, demam, pusing, kecelakaan, jatuh. Itu kan hanya sebab. Hakikatnya satu, ajal. Ya, maka kepada semua saudara dan orang-orang tua kami di Masjid As-Syuhada ini, tidak usah terlalu risau, nanti malah jadi stres, malah jadi penyakit. Insya Allah semua protokol dijalani, yang 4 tadi itu. Protokol kesehatan, protokol doa dan ibadah, protokol istighfar, dan protokol sedekah. Selamat dunia, selamat akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin.